Hai kawan, pernahkah kau bertanya-tanya, kenapa aku bisa dengan santainya melenggang di atas serpihan kaca, atau bilah setajam silet tanpa terluka sedikit pun? Tahukah kamu, kalau aku ini seorang pertapa ulung, mampu bersemedi dalam cangkangku hingga 3 tahun lamanya. Dan yang paling mengherankan, bagaimana bisa aku dengan gerakanku yang terkenal lambat ini bisa tumbuh pesat dan menyebar hingga ada di mana-mana? Mari kuungkap rahasiaku. Kalian pasti sering melihatku di sawah yang basah, kebun yang rimbun, pinggiran sungai, tepian danau, atau bahkan di sekitar waduk. Aku memang penyuka tempat-tempat lembab yang kaya akan tanaman hijau. Tapi, tahukah kalian sebuah fakta mengejutkan? Aku ini sejatinya bukan penduduk asli Nusantara. Nama ilmiahku Lisa Catina Violica. Dan tanah kelahiranku nun jauh di Afrika Timur sana. Lalu bagaimana aku bisa sampai di sini? Jawabannya sederhana, karena kalian manusia. Ya, aku memang bukan tipe hewan yang gemar bermigrasi atau berkelana jauh sendirian. Para ahli pun menduga kuat bahwa penyebaranku ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, adalah berkat campur tangan kalian. Entah itu melalui perdagangan hewan, atau mungkin aku tak sengaja terbawa dalam perjalanan kapal-kapal besar kalian. Kini, jejak langkah berlendirku bisa ditemukan di benua Afrika, Asia, Amerika, bahkan hingga Kepulauan Pasifik dan Karibia. Aku menjadi bukti nyata bahwa lambat bukan berarti tak bisa menaklukkan dunia. Meski terkadang kehadiranku dianggap sebagai hama, terutama bagi pohon pisang kesukaan kalian. Karena kemampuanku menyebar ini, beberapa negara bahkan melarang orang memeliharaku. Khawatir aku akan mengganggu keseimbangan alam mereka. Aku dianggap sebagai salah satu spesies invasif terburuk di bumi. Bayangkan saja, salah satu keahlianku yang paling menakjubkan adalah kemampuanku berjalan di atas benda tajam. Rahasianya ada pada lendir istimewa yang selalu kubawa kemana-mana. Lendir ini bukan hanya membantuku bergerak, tapi juga melapisi tubuhku, melindunginya dari goresan dan luka. Jadi, jangan heran jika melihatku santai merayap di atas permukaan kasar. Lalu, bagaimana dengan kemampuanku bertapa atau hibernasi? Ini adalah caraku bertahan hidup ketika kondisi lingkungan menjadi tidak bersahabat. Jika cuaca terlalu dingin dan kering, aku akan masuk mode hibernasi. Sebaliknya, jika terlalu panas dan kering, aku akan melakukan estivasi, semacam tidur musim panas. Selama periode ini yang bisa berlangsung berbulan-bulan hingga 3 tahun, aku akan menutup rapat pintu rumah cangkangku dengan lapisan lendir kering yang disebut epifragma. Ini seperti membangun benteng pertahanan untuk menjaga kelembapanku dan melindungiku dari suhu ekstrim. Metabolisme tubuhku pun melambat drastis, sehingga aku bisa menghemat energi. Ini adalah bentuk dormansi, sebuah strategi cerdas untuk melewati masa-masa sulit. Beberapa kerabatku seperti bekicot Romawi atau Helix pomecia bahkan punya teknik hibernasi yang lebih canggih. Mereka menarik diri jauh ke dalam cangkang dan menciptakan bantalan udara untuk isolasi ekstra.
Meskipun jalanku lambat, aku bisa berkembang biak dengan pesat. Salah satu alasannya adalah karena aku ini hermafrodit, artinya aku memiliki organ reproduksi jantan dan betina sekaligus. Ini tentu mempermudah proses perkembangbiakanku. Jadi, tak heran jika populasi kami bisa meledak di suatu tempat. Oh iya, kalian punya banyak sebutan untukku. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kalian memanggilku bekicot atau siput. Di Jawa Barat, aku dikenal sebagai keong racun. Ada juga yang menyebutku 02, terutama jika aku sudah diolah menjadi hidangan lezat seperti sate bekicot. Istilah ini mungkin terdengar lebih keren atau untuk menyamarkan identitasku bagi mereka yang merasa sedikit jijik. Di Kediri, sate 02 sangat terkenal loh. Di luar negeri, khususnya di Prancis, aku dikenal dengan nama escargots. Orang Prancis sangat mengemariku. Bahkan ada yang bilang, kelezatan sebuah restoran bisa diukur dari hidangan escargotsnya. Di Indonesia, spesies yang paling sering kalian jumpai adalah aku, Lysacetina fulica. Kami bahkan punya beberapa subspesies, seperti Lysacetina fulica rhodesi, Lysacetina fulica sinistrosa, dan Lysacetina fulica umbilicata. Biasanya, yang kalian temukan di kebun-kebun adalah dari genus Hylic atau Lysacetina seperti aku. Penting untuk diingat ya, aku ini berbeda dengan keong mas, keong sawah, atau tutut. Meski begitu, kami semua berpotensi membawa parasit cacing yang bisa berbahaya jika tidak diolah dengan benar sebelum dikonsumsi. Parasit ini bisa menyebabkan radang otak atau meningitis. Jadi, jika kalian ingin menyantapku, pastikan aku dimasak dengan sempurna. Tapi tenang saja, bekicot yang dipelihara dengan baik biasanya bebas dari parasit kok. Ada beberapa fakta unik lain tentangku. Aku tidak punya indera pendengaran, jadi jangan repot-repot berbisik di dekatku. Garam adalah racun mematikan bagiku, jadi jauhkan benda itu dariku ya. Dan soal tidur, aku ini fleksibel. Bisa tidur kapan aja, siang maupun malam, dalam kondisi apapun. Ukuranku juga bisa sangat besar loh. Kerabatku, bekicot harimau, pernah tercatat memiliki panjang hingga 39,3 cm dengan berat 900 gram. Begitulah sedikit kisah tentang diriku si bekicot. Makhluk kecil berlendir yang sering kalian temui, namun menyimpan banyak cerita dan kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup dan menjelajahi dunia setapak demi setapak.